Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sarina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya nyonya bos penginapan yaitu Lin Yang sedang menceritakan pertemuan pertamanya dengan Lu Huai bertahun-tahun yang lalu, yang pada awalnya ia mengira Lu hanyalah pelukis miskin yang terpelajar namun jarang makan. 这就对了。镖局做的是生意往来，上位者想要长生不老小税，只在东乡那边。 Akan tetapi di saat agensi pengawal keluarganya dihancurkan oleh pejabat korup demi pajak, Lu muncul menyelamatkannya dengan satu jurus maut yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. 我拼了命也打不过的那群。 Setelah keluarga Lin yang dibantai, ia melarikan diri ke lembah gunung terpencil bersama dua pelayan setianya. Selama 5 tahun mereka berlatih bela diri hingga akhirnya berhasil membalaskan dendam kepada bupati korup yang menyamar sebagai perampok keluarganya. Lin Yang kemudian membuka penginapan aman sebagai tempat perlindungannya. 没有想过再见到他，或者是他的心上人吧。 我们相识一场，应该是喜欢的。 Sementara kabar besar datang dari istana, Kaisar Zongding mengeluarkan titah untuk menangkap keluarga pejabat Liang Wenjing yang telah menyalahgunakan kekuasaan sehingga nama Lu Huai dibersihkan dari fitnah dan Xin Mei dinyatakan sebagai orang yang bertindak atas perintah rahasia istana. Di kaki Gunung Tianyin, para kultivator dari berbagai sekte terluka parah setelah bentrok dengan Xin Mei. Mereka menyadari bahwa kekuatan Xin Mei meningkat sangat pesat dari level Lian Qi ke level Jusi. Mereka merasa terjebak karena istana kini melindungi Xin Mei yang sebelumnya mereka anggap sebagai musuh. 诸位物贵，白某了。想喝水，你怎么不叫人？ Singkatnya, Xin Mei siuman dan langsung menyerang Lu Huai. Ia merasa dihianati dan dipermainkan. Selama ini, ia berjuang membunuh dan hampir kehilangan nyawanya untuk membalas dendam kematian Lu. Namun ternyata pria itu masih hidup dan berada di depannya. 我没想到你会那样做。 被死，却还要与我争。 Lu Huai mengakui bahwa ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan dihukum kelupas kulit karena suatu alasan rahasia yang menyangkut nyawanya, walaupun ingatannya belum sepenuhnya pulih. Mendengar hal itu, Xin Mei merasa bodoh karena selama ini telah menangisinya, sehingga kini ia menganggap cintanya hanyalah sebuah lelucon bagi Lu yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Di sisi lain, Bai Zongying, seorang kultivator senior, mencurigai identitas asli Lu Huai. Ia mendengar laporan bahwa luka Lu pulih seketika di saat terkena pedang pusakanya. Hanya satu makhluk yang mampu melakukannya, yaitu orang Zhang Wei, sehingga membuat para sekte abadi merasa harus waspada terhadap kehadiran Lu. 将师妹的剑伤了那位男兄，即便是元婴期的修者被伤到了， 战鬼人。 Kembali kepada Xin Mei yang menyesali keputusannya mencampuri urusan dunia. Ia teringat sumpah gurunya bahwa ilmu spiritual tidak boleh digunakan untuk mengubah takdir manusia. Ia sadar bahwa keadilan dunia tidak bisa diselesaikan hanya dengan spiritual, dan ia merasa telah melanggar jalannya sebagai calon dewa. Kini Xin Mei untuk memutuskan hubungan dengan Lu Huai. Ia ingin menjalani hidup masing-masing dan kembali ke jalan kultivasinya. 从今往后， Dengan melihat Xin Mei begitu menderita karena kenangan tentangnya, Lu Huai mengambil keputusan drastis. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus memori Xin Mei tentang sosok Lu Huai. Ia ingin Xin Mei kembali suci dan tenang, yang seolah-olah semua tragedi ini tidak pernah terjadi.
Singkatnya, Xin Mei sudah terbangun setelah Lu Huai menghapus ingatannya. Kini ia tidak ingat siapa Lu Huai. Namun ia heran karena tingkat kultivasinya tiba-tiba melonjak. Ia merasanya sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi bibinya yang sudah meninggal dan menganggap semuanya normal. 一定是这样的，就是这样。多谢你救了我。崇灵谷的不朽丹就要，只可惜啊，这么好的姑娘，走吧。 Mei Sanjun mencoba mengasah pedang ajaibnya yang berkarat namun gagal. 根本磨不出来啊！怎么就磨不出来了？那您得加钱。 Kemudian ia bertemu dengan Xin Mei yang sudah tidak mengenalinya lagi sebagai penyelamatnya di saat melawan siluman Lipan. 上次如果没有我，你还有命在吗？哎，别走啊！ Di tengah keramaian pasar, seorang pria misterius bertingkah aneh dan berteriak bahwa air telah diracun. Ia jatuh pingsan di depan semua orang, menandakan bahwa meskipun masalah politik telah selesai, namun ancaman supranatural baru saja dimulai. Singkatnya, hujan lebat memaksa Mei Sanjun dan Xin Mei berteduh di sebuah bangunan tua. Di sana, mereka bertemu dengan Lisi, seorang pengawal bayaran dari Biro Dongzhou yang sedang menjalankan misi rahasia membawa seorang gadis sakit. 要不要吃点热乎？暖和。 Di sana Xin Mei mencoba mengingatkan Mei Sanjun untuk tidak ikut campur urusan duniawi sesuai peraturan perguruannya. Namun Mei Sanjun merasa ada yang tidak beres dengan banyaknya pendekar yang tiba-tiba melintasi jalur berbahaya tersebut demi mencari harta karun. Seorang pendekar bernama Chen mengungkapkan alasan keramaian tersebut karena tabib sakti Sutai dari lembah Chongling dikabarkan telah menciptakan pil abadi yang bisa memberikan kehidupan kekal bagi siapapun yang memakannya. 50年过去，如今不 Untuk mendapatkan pil abadi, seseorang harus memiliki lencana Gyokongsan. Benda itu dibagikan Sutai kepada mereka yang berkontribusi dalam pembuatan obat. Namun seiring waktu, lencana itu jatuh ke dunia persilatan dan menjadi incaran berdarah. 官爷，您真会看，这江南多蚕丝，小弟就是。 还真是做生意的一把好手啊！ Ketegangan memuncak ketika Lisi mengungkapkan identitas asli para pendekar tersebut sebagai penjahat dari Lingnan yang membantai majikan mereka sendiri. Sehingga pertarungan pecah antara Mei Sanjun dan para perampok yang haus akan lencana giok. Dalam kekacauan pertarungan, Lisi terungkap sebagai pencuri lencana tersebut dari kediaman Ling Wang. Namun ia melakukannya demi satu tujuan mulia, yaitu menggunakan lencana giok itu untuk mengobati majikannya, yang tak lain adalah Nona Liu Yunsu yang kini sedang menderita gagal jantung parah. 要是无夜，绿镜将军的女。 Terungkap bahwa Liu Yunsu adalah putri dari mendiang Jenderal Liu Jing, seorang pahlawan nasional yang gugur secara tragis setelah bertahan hidup dengan memakan rumput demi membela negaranya. Dengan mengetahui hal ini, Mei Sanjun mulai merasa simpati meskipun awalnya ia tidak ingin ikut campur. Kemudian Xin Mei berdebat dengan Mei Sanjun tentang peraturan sekte yang melarang mereka ikut campur urusan duniawi. Sehingga Xin Mei mempertanyakan keadilan peraturan tersebut jika pahlawan seperti keluarga Jenderal Liu dibiarkan menderita begitu saja. Sementara para koruptor mengejar hidup abadi untuk mendapatkan pil tersebut. 今日过后，就当我们从没见过。这规矩是错的呢？ 你怎么没睡啊？聊去崇灵谷吧，我正好也要去，倒是浪费了你的心意。那咱们就此别过。我信我自己。 Singkatnya, mereka akhirnya tiba di gerbang lembah Chongling. Mereka disambut oleh Zhang Dahu yang mengklaim sebagai penjemput resmi. Namun Xin Mei menyadari bahwa tempat yang dianggap tanah suci bagi pasien ini sebenarnya telah berubah menjadi mesin penghasil uang yang korup. 小的船，只
是我们这么多人。 Di sana, Zhang Dahu menipu para pendatang dengan biaya penyeberangan perahu yang mahal. Padahal terdapat jembatan di dekat sana. Semua layanan di lembah, mulai dari nomor antrian hingga konsultasi tabib, harus dibayar dengan harga selangit. Bahkan bagi para kultivator. 还到什么时候啊？ Di Aula Suen, ratusan orang sakit mengantri dengan putus asa melihat betapa kontrasnya nasib rakyat jelata yang sekarat dibandingkan dengan para pejabat dan kultivator yang bisa masuk melalui jalur khusus karena memiliki harta atau 我 koneksi. 们是来参加品丹大会的，不是在。 Di saat ini, mereka harus bertemu dengan Zuyu, murid senior lembah Chongling, karena Zuyu adalah harapan terakhir bagi kesembuhan penyakit gagal jantung yang diderita oleh Yunsu. 那一起上去吧。 不速成，怎么过河？ Sementara rakyat mengantri obat, para pemimpin sekte besar berkumpul di Aula Changseng. Mereka bukan mencari kesembuhan, melainkan menagih janji Sutai untuk menukar lencana giok mereka dengan pil abadi. 此事由朱玉师兄主持。 Sutai ternyata sedang mengisolasi diri di Goa Jiujue yang dijaga ketat oleh batu pemutus naga. Jika goa itu dipaksa buka dari luar, seluruh gunung akan runtuh, menghancurkan pil abadi dan siapapun di dalamnya. Shinmei bertemu dengan kultivator lain dan memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Wastu Xinxie. Ia menyadari bahwa banyak sekte besar yang datang bukan untuk berobat, melainkan untuk membagi kekuasaan atas hidup abadi. 他是哪一派的？ Cerita pun berakhir di kedalaman Gua Jiujue. Sutai berdiri di depan tungku api yang menyala hebat. Kini pil abadi telah memasuki tahap akhir pembakaran. Namun dengan banyaknya intrik dan musuh di luar gua, keberhasilan pil tersebut justru menjadi awal dari bencana yang lebih besar bagi dunia. Dan ternyata Sutai ini merupakan murid dari Lu Huai. Sutai dengan penuh hormat melayani gurunya. Di sana mereka menghangatkan diri dengan tungku pembakaran pil abadi sambil menikmati arak luosang yang telah lama dikubur. 这么好的落桑酒， 楚英叔， Kembali kepada Paman Cuing yang menegur Simei yang tidak sopan terhadapnya. Di sana ia menyinggung tentang sosok Master Sin Siong, seorang kultivator level Dacheng yang luar biasa, pendiri sekte Wastu Xinxie. Sang paman menjelaskan meskipun Sin Song berhasil membangun Wastu Xinxie setelah meninggalkan aliran Tianyuan, namun sayangnya Sin Song kekurangan penerus yang berbakat, sehingga Wastu itu kini terasa sepi dan hanya menyisakan 2 murid yang dianggap kurang memahami tata krama oleh para senior dari aliran lain. Di tengah perdebatan, muncul Bai Zongying dari aliran Tianyuan yang menarik perhatian. 那他是 Berbagai keluarga dan aliran berkumpul untuk melaporkan kepemilikan lencana giok gongsa mereka yang nantinya akan ditukar dengan pil abadi. Keluarga Wang dari Jin Qiu memulai dengan melaporkan satu lencana demi kesembuhan ayah mereka. Aliran Lingsu mengklaim memiliki 2 lencana, disusul oleh Kolonel pasukan Dong Yau yang membawa 1 lencana demi nonanya. Persaingan semakin memanas ketika Gua Riwe melaporkan 5 lencana, sementara pihak kekaisaran mengklaim memiliki 6 buah, jumlah yang mengejutkan karena sebelumnya mereka hanya diketahui memiliki 3. 紫盖山有3块， Puncak ketegangan terjadi di saat Bai Zongying dari aliran Tianyuan dengan lantang mengklaim memiliki 20 lencana giok gongsa. Angka ini memicu keraguan dan kecurigaan dari peserta lain. Namun Bai Zongying tetap teguh pada pendiriannya dan menantang siapapun yang meragukannya untuk menemuinya secara pribadi. 你怎么不说你有30块？ 我找你。 Dikarenakan proses pembuatan pil abadi belum selesai, pengumuman waktu pasti acara pencicipan pil harus ditunda. Para tamu dipersilakan untuk tinggal di kamar tamu yang telah disediakan di lembah Chongling atau pergi untuk sementara waktu. 有宫山玉牌，故而暂时无法确定，也可以在谷中暂住。 Di sela kesibukan, terungkap masa lalu Sutai
Ia bercerita tentang masa kecilnya yang pahit di istana, yang dimana ia hampir dikebiri menjadi Kasim sebelum akhirnya diselamatkan dan diajari ilmu medis. 吹什么绘画？ Kini Sutai merenungkan nasib kaum manusia. Ia merasa bahwa sejak ada dunia kultivasi, perkembangan peradaban manusia justru berhenti. Orang-orang terlalu fokus pada ambisi pribadi dan untuk hidup abadi dan naik level, sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyat biasa yang masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan pada alam. 老百姓的不断的，而没人去在意。 Lembah Chongling mulai sesak karena banyaknya tamu yang datang. Terjadi perdebatan kecil mengenai fasilitas kamar. Wai King, murid Sutai yang dikenal baik hati, mencoba mengatur para pasien dan tamu agar mendapatkan tempat yang layak, meskipun banyak yang merasa tidak puas. 我怕早上吵得我睡不着觉。 存宿堂在那边，膳食面不必多谢，照顾好。听说所有的修行者都住那边。露露，不行， Xin Mei dari West to Xinxie tersesat saat mencari gudang di area Ling. Di sana, ia bertemu kembali dengan Lu Huai. Namun dikarenakan Xin Mei telah kehilangan ingatannya, sehingga ia pun tidak mengenalinya. Pertemuan ini menjadi awal dari interaksi yang lebih dalam di tengah hiruk-pikuk persiapan acara di lembah. 那我该称您前辈，这儿我就认得了，前辈就不用送我。酒醒这么快，还是你陆华大人使的无关风月。你玩的开心。 Di keesokan paginya, seorang pria terlihat sedang menggambar sketsa wajah seorang wanita cantik namun tangguh yang pandai menggunakan pisau berbentuk bulan sabit. Ia mencari informasi di sebuah kedai teh, mencoba melacak keberadaan wanita tersebut yang kabarnya pernah melakukan aksi kekerasan demi membela diri. 见过这个女子吗？ Di kedai teh, melalui sogokan beberapa teko teh Bilau Chun yang mahal, terungkap informasi mengenai wanita berpakaian pisau tersebut. Penjual teh memberikan deskripsi rinci tentang ketangguhan dan kecantikan wanita itu, yang membuat pencarian semakin mendekati titik terang. 整这迎来送往的人太多。谢谢客官，他素爱使刀，那刀头。 Di sisi lain, terungkap rencana medis besar untuk leluhur guru yang tak lain adalah Lu Huai. Mereka telah menyiapkan tulang hewan yang disimpan di mata air dingin untuk mengganti tulangnya. Meski ada resiko ketidakcocokan dengan darah manusia, prosedur ini tetap akan dijalankan karena kondisi yang mendesak. Su Feng dan Lin Muhan dari Gunung Lingji merasa tertekan dengan laporan jumlah lencana giok. Demi menjaga harga diri sektenya di hadapan aliran Tianyuan, mereka berdiat sengaja melebih-lebihkan jumlah kepemilikan lencananya. Bahkan juga mulai merencanakan cara-cara licik dengan mencuri lencana giok milik sekte lain demi mengamankan posisi sektenya. 就算他们长生了，就在这等他。 Di sisi lain, utusan dari Gunung Lingji mencoba menyampaikan surat kepada Xin Mei dari West to Xinxie, mengundangnya untuk bertemu di pekarangan Sun Xin. Namun Xin Mei menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, menunjukkan ketidaktertarikannya pada politik antara sekte. 2两银子，2两银子一个。 Kemudian Xin Mei mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia tidak bisa minum air tanpa merasa mual dan muntah. Dengan bantuan Zhang Dahu, ia mencoba mencari pengobatan. Namun nomor antrean tabib-tabib ternama seperti Tabib Liu sudah habis hingga berbulan-bulan ke depan. 别走了，别走了，别走了，就是这儿。师傅，你慢点儿，等等，师傅。听说你抱回来一个病人纸啊？师傅，鞋。姑娘瞧着就合眼缘儿，明艳妩媚的。 Setelah diperiksa secara khusus oleh Lu Huai dan para tetua, terungkap bahwa Xin Mei tidak sakit secara fisik, melainkan terkena sihir penurut.
Ini adalah ilmu sihir kuno yang membuat korban menuruti perintah secara tidak sadar. Dalam hal ini, sebuah perintah dari pria misterius yang ia temui di jalan yang mengatakan airnya beracun. 术法不是在谷里种的。哎呀，如此看来，有人吗？我本来是去找朱毅大夫看，然后你就躺在了，给你把脉。都回去。 Satu-satunya cara untuk mematahkan sihir tersebut adalah dengan membunuh pemberi sihirnya. Namun dikarenakan keberadaan sang pelaku tidak diketahui, Lu Wei memutuskan untuk membawa Xin Mei ke Danau Qiyue. Danau tersebut memiliki energi spiritual yang murni dan air yang jernih. Diharapkan dapat membantu menstabilkan kondisi Xin Mei sementara waktu. 前辈，我们这是去哪儿？ Di tempat lain, dengan menggunakan bubuk pelemah kekuatan, Seng menyegel energi sihir Jiangji tersebut hingga tak berbeda dengan manusia biasa. Di bawah ancaman, Seng mulai menginterogasi tentang keberadaan seniornya, seorang kultivator wanita yang tengah membalas dendam di ibu kota. 最后一个问题，到底是什么样的宗门才能养出所有有关于我师姐的事情都写？ Di tengah interogasi, terungkap kisah memilukan tentang Seng yang tumbuh di keluarga besar yang kejam. Sebagai satu-satunya anak perempuan, ia diperlakukan seperti budak dan kerap dipukuli oleh saudara-saudara lelakinya. Baginya, dunia saat itu adalah neraka. Sampai akhirnya ia diselamatkan oleh seorang senior yang mengajarinya ilmu bela diri dan memberinya keluarga baru. Dan seniornya itu adalah Xin Mei. 悉心照料。 Meskipun diliputi kemarahan, Seng teringat pesan gurunya untuk tidak mengotori tangan dengan darah, sehingga ia menggunakan mantra satu hati, sebuah sihir yang membuat Jiangji merasakan rasa sakit yang sama untuk mendapatkan informasi tanpa harus mencabut nyawanya. 但师姐说让我与人为善， Dikarenakan tidak ingin membunuh Jiangji, Seng memaksa rekannya yang lain untuk menggambar wajah ahli bela diri yang telah membantu Xin Mei melarikan diri. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa ada seorang ahli misterius yang membantu pelarian Xin Mei. Namun identitas sang penolong masih samar karena tawanan tersebut mengaku tidak mengingat wajahnya dengan jelas. Ketegangan memuncak di saat Jin Lun menolak pergi meski telah diusir. Pria tersebut ternyata adalah kultivator tingkat Jin dan inti emas. Ia menantang Seng untuk melepaskan teman-temannya, memicu konfrontasi sengit di antara para pendekar tingkat tinggi. 你还真是阴魂不散呢。 Kondisi Xin Mei yang tidak bisa minum air karena kutukan semakin kritis. Untuk menyelamatkannya, Lu Huai mengajarkan sihir Yusi. Ilmu ini memungkinkan seorang kultivator untuk minum air melalui pori-pori kulit seperti ikan, menyerap energi bersih dari alam tanpa harus menelannya melalui mulut. 现在可以喝水了。 你现在觉得渴吗？不需要你刀山火海的闯。饿了？干干的那种。 Dalam masa pemulihan, Lu Huai mencoba memasak kue untuk Xin Mei. Meski rasanya sangat asin karena terlalu banyak garam, Xin Mei tetap memakannya dengan lahap sebagai bentuk penghargaan. Mereka kemudian berbagi tips memasak, seperti menambahkan telur dan daun bawang agar roti lebih renyah. 来，吃吧。对啊，就是有点咸。 别浪费了，这样更容易熟。一勺就行。 Di sisi lain, Lin Muhan yang ingin mencuri giok tersebut justru bertemu dengan pencuri lain yang memakai topeng, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuatnya terkena pedang dari lawan.
di klinik Tabib Zhu. Kemudian ia berkunjung ke klinik Tabib Zuyu, namun Li Muhan terjebak dalam antrian panjang. 你看病就看病， 炮仗，大概是火计在是诸多玄妙技法。好儿也能凭此自保了，不管吗？你没责任吗？这么大个口，这崇灵谷真是无法无天了。一个不简单的人物。 Xin Mei dan Lu Huai bertemu kembali dengan Liu Yunsu dan Li Si di ruang makan Aula Chunsu. Percakapan mengalir seputar makanan yang seenak makanan restoran Zui Xian di ibu kota. Lu Huai dengan cerdas menguji latar belakang militer Li Si melalui percakapan santai tentang jenderal dan taktik pedang. 请吧，一盘饼子，一壶酒。我们左将军从不饮酒，军中用剑，无关乎用刀用剑。 前辈也会手语。 山林慕寒见过新鞋装。 Kemudian Lin Muhan, seorang pemuda sombong yang mengaku sebagai jenius dari Gunung Lingji, mencoba berteman dengan Nona Xin berbekal koneksi masa lalu ayah mereka. Namun ia merasa tersinggung ketika senior Lu Hai yang pendiam sama sekali tidak memperdulikan sapaannya tersebut. 前辈他生性轻了，你先坐，稍等片刻啊。来，有人了。 Arogansi Lin Muhan terhenti ketika Bai Zongying, murid utama dari aliran Tian Yuan, muncul di sana. Hanya dengan sedikit gerakan yang cepat, Bai Zongying berhasil membungkam Lin Muhan, membuktikan bahwa ilmu sihir berada di level yang jauh lebih tinggi daripadanya. 应该是天元派的人吧？兄台，兄台请留步。不过这么说回来，你我儿，要不要进去坐坐？ Di sisi lain, kamar penginapan Xin Mei tiba-tiba disusupi oleh pencuri atau pembunuh bayaran. Insiden ini memaksanya untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu milik Lu Huai yang lebih aman, sekaligus mendekatkan hubungan di antara keduanya. 是糖葫芦。咱们去前面好不好？ Di saat berjalan-jalan di pasar, Seng diintai oleh Jin Lun. Bukannya langsung menyerang, musuh tersebut malah berfilosofi dan menyatakan bahwa Xin Mei adalah ujian hidupnya dan jalan spiritual yang harus ia taklukkan selamanya. Meskipun Seng sama sekali tidak mengerti maksudnya tersebut. 我一路终于肯献身，谁说我要杀他了？在我手底下把人抢走。 我想找姑娘谈谈。 Cerita berpindah ke Gua Jiuzhue. Terungkaplah rahasia tentang ras Zhang Zui, ras manusia setengah dewa yang memiliki umur panjang dan kebal terhadap rasa sakit. Kekuatan mereka bersumber dari sumsum batu yang mengalir di dalam tulang mereka. Lu Huai rupanya sedang menjalani ritual ekstrim untuk melepaskan kutukannya. Ia menggunakan tulang kaki depan hewan dan pasir naga pembakar untuk menghancurkan dan melarutkan tulang aslinya. Proses ini memicu rasa sakit yang sangat luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pasca ritual penggantian tulang, kondisi fisik Lu Huai menurun drastis. Ia berjalan gontai dan terlihat sangat pucat. Ia mencoba menutupi penderitaannya dari Xin Mei dan teman-temannya dengan beralasan bahwa ia hanya terkena masuk angin biasa. Sementara kondisi Nona Xin tiba-tiba memburuk. Sihir Yusi yang sebelumnya menahan kehausannya mulai kehilangan efek. Tubuhnya tidak lagi bisa menahan kandungan air, membuatnya melemah dengan cepat dan berada di ambang kematian. Dengan melihat kondisi rekannya yang sekarat akibat kutukan yang disebut sihir penurut, mereka pun menyadari sebuah kenyataan pahit. Segala jenis obat atau penawar sihir tidak akan mempan. Satu-satunya cara untuk mematahkan sihir tersebut dan menyelamatkan nyawa Xin Mei adalah dengan membunuh sang perapal sihir itu sendiri. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundanese.